buat kalau bisa diisi di rumah sebelah nggak apa-apa. Kemudian Patri dan Om Buyung untuk ke dalam untuk mengisi acara. Mohon sekali lagi buat rekan-rekan. Buat yang ada di luar untuk masuk di rumah sebelah, siapa di sana? Nanti ada Bang Jo yang buka link Zoom-nya. Kalau di sini agak padat, ada di rumah sebelah nggak apa-apa. Iya. Di rumah sebelah nggak apa-apa. Padat nggak? Nggak terlalu ya. Buat yang ada di luar untuk masuk di rumah sebelah, untuk Zoom-nya sama Bang Yotis. Buat yang ada di sini jangan menggunakan Zoom meeting. Yang di sini tidak menggunakan Zoom meeting. Baik, terima kasih. Kita mulai saja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya. Terima dulu selamat berjalan kita. Merdeka. 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 Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Junjungan Sinaga selaku Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Madia Jakarta Timur yang pada hari ini sudah hadir bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan rekan-rekan pengurus anak cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Pasar Rebo, Bu Sri, Om Budi, dan juga yang saya hormati seluruh ketua sekretaris ini nggak bisa digedein lagi. ranting sekecamatan Pasar Rebo yang pada malam hari ini sudah hadir. Mudah-mudahan semuanya berbahagia. Juga tidak lupa yang saya hormati seluruh rekan-rekan pengurus ranting yang sedang mengikuti Zoom meeting Tasakuran malam 17 Agustus 2021. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara tasakuran yang diadakan oleh pengurus anak cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Pasar Rebo dengan kesederhanaan. Mudah-mudahan ini bisa mengikat erat tali silaturahmi antara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama-tama saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan teks Pancasila, keempat mendengarkan lagu Masa PDI Perjuangan, kelima menyanyikan cipta, keenam sambutan-sambutan, ketujuh ramah tamah, dan kedelapan doa. Baik, kita mulai saja acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut. Yang pertama, semua saya mohon seluruh hadirin untuk berdiri. Buat teman-teman yang mendengarkan ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Tumpah darahku, Indonesia tanah air, peringati Indonesia bersatu, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya,
jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Hiduplah Raya. Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin tetap berdiri, kita membacakan teks Pancasila. Diikuti oleh seluruh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Musyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendengarkan lagu Mas PDI Perjuangan. Bersatu dalam gandeng. Bersama PDI Perjuangan. Bersama PDI Perjuangan. Perjuangan Merdeka! Merdeka! Pernikahan kita dipimpin oleh Bapak Tri Agus. Kepada beliau bertempat saya persilakan. Marilah kita mengingat cipta untuk pahlawan yang telah gugur di dalam perjuangan kita. Mengingat cipta mulai.
Selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sambil menunggu Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Pasar Rebo, marilah sama-sama kita dengarkan. Oh iya. Saya terharu. Minum dulu. Selamat datang buat Ketua PAC Kecamatan Pasar Rebo. Tepuk tangan dulu. Terima kasih buat buru-buru. Saya terlalu kusut tadi melihat cintanya. Ya. Oh, iya. Baik. Karena beliau sudah datang, terima kasih. Maaf kalau saya nggak buru-buruin. Kita dengarkan sambutan dari Ketua Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Pasar Rebo, Provinsi Kota Jakarta Timur, kepada Bung Hisya Saduk. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Hormat Pak Junjungan Sinaga, selaku Bendahara DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, yang juga menjadi orang tua khususnya untuk orang tua untuk di PAC Kecamatan Pasar Rebo, dan juga Pak Sekretaris, Pak Samsudin, Pak Budi, selaku PAC, Bu Sri, baru berempat yang hadir PAC-nya, yang lain mungkin on the way, dan nanti ada report selanjutnya mungkin dari Pak Sekretaris, yang terhormat Ketua Ranting, Sekretaris, Bendahara, maupun yang mewakili yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih pada malam hari ini sudah hadir, di mana malam hari ini malam yang penuh makna bagi bangsa kita untuk memperingati malam 17 Agustus atau malam sebelum kemerdekaan. Jadi kalaupun mungkin saat masa-masa perjuangan, malam-malam ini para bangsa kita, para tokoh bangsa kita sedang sibuk untuk menyusun proklamasi, pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus. Jadi Pak sekaligus melaporkan pada malam hari ini yang memang kebetulan mungkin mendadak kita buat dengan segala pertimbangan, segala perhitungan yang matang. Jadi kita tetap buat diwakilkan, nggak semuanya bisa kita undang dengan situasi dan kondisi yang sudah kita laporkan juga ke Pak Junjungan antara malam tanggal 16 ataupun 17 dan pada akhirnya tanggal 16. Sedikit menyampaikan malam hari ini juga kita dibarengi dengan informasi evaluasi yang sudah DPC perintahkan kepada PAC teruskan kepada pengurus ranting, bagaimana ada evaluasi ataupun penambahan daripada penambahan ataupun pertukaran di kepengurusan ranting yang sampai pada malam hari ini 4 ranting sudah rampung, Pak. Yang gedong memang khusus nanti akan dilaporkan berikutnya, nanti akan diserahkan, begitupun dengan evaluasi daripada PAC yang akan juga berbarengan nanti Pak disampaikannya dengan 4 ranting yang sudah dikirim. Jadi
dan juga sekaligus menyampaikan juga kalau Pak Junjungan mungkin kita belum report khususnya mengenai kegiatan kemarin kita ke Blitar juga Pak. Jadi kalau kemarin sudah dilaporkan ke Ketua DPC, pada intinya acara berjalan dengan baik Pak, dengan penuh makna, dengan penuh kesukacitaan, kedukaan tapi menghasilkan sukacita Pak. Busnya mogok tapi kita dapat pengalaman naik bak terbuka dan ibu-ibu dengan sukacita antara terpaksa antara benar-benar senang naik bak terbuka Pak, kita ke wisata dan sebagainya. Disitulah kita juga banyak belajar, karena kalau tidak ada suatu permasalahan kita tidak akan menjadi dewasa dalam mengatasi sebuah permasalahan. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita ada target-target berikutnya Pak, supaya tujuannya apa, bukan hanya sekedar kita jalan-jalan, tapi apa yang menjadi kita kerjakan, apa yang kita ingin kemarin tercapai Pak. Kita di Blitar diterima oleh rekan-rekan DPC Blitar dan juga beberapa anggota dewan. Begitupun di Jogja kita diterima oleh Bendahara DPC Jogja serta DPD Yogyakarta. Beliau sangat apresiasi sekali, khususnya Pasar Rebo. Dia pikir kita berangkat rombongan Jakarta Timur Pak, ternyata PAC, itu maksud saya dalam arti teman-teman PAC dan ranting Kecamatan Pasar Rebo gitu. Dan dia sangat apresiasi sekali, dan dia juga bilang wah ini perlu diterapkan juga katanya kalau kita ke Jakarta gitu. Tapi dia bercanda juga, tapi biasanya Mas kalau orang daerah ke Jakarta itu orang Jakarta biasa aja gitu. Tapi kalau kita syukur alhamdulillah Pak, dikasih di Blitar dikasih bingkisan, pulang ke Jakarta, di Jogja pun kita juga diberikan bingkisan, bapia dan lain sebagainya. Kita pun juga sama Pak, memberikan sama-sama memberikan apresiasi ya berupa khas daripada Jakarta lah. Kita bawakan dodol Betawi yang diulek langsung oleh Mang Uu. Jadi itu kita berangkat Pak 45 orang dan pulang ke Jakarta dengan keadaan sehat semua Pak, dengan protokol kesehatan yang luar biasa gitu. Dan beberapa panitia ada Pak Buyung, Patri, Ketua Panitia Pak Rito, serta teman-teman yang lainnya. Kita saling bahu membahu, khususnya teman-teman daripada ranting Pak. Kita melibatkan teman-teman ranting dalam panitia. Mungkin itu aja Pak, nanti dilanjutkan lagi. Mungkin kita minta arahan dari Bapak dan juga wejangan-wejangan yang memang bisa menjaga kekompakan, keharmonisan teman-teman di PD Perjuangan Kecamatan Pasar Rebo. Jadi demikian kata pengangkatnya. Terima kasih, selamat malam, merdeka. Baik, terima kasih pada katanya sambutan dari Ketua Pengurus Senat Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Pasar Rebo, Komisi Ekskadus, dan juga laporannya tentang kegiatan PAC. Baik teman-teman, marilah kita dengarkan arahan dan sekaligus ini pelajaran bagi kita bagaimana memaknai arti perjuangan di masa pandemi. Dan perjuangan itu akan ditandangkan dari koril, sebutnya koril Pak? Bukan Pak, oh bukan. Dari orang tua yang memang Bapak masih muda lah. Dari Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Madia, Jakarta Timur, kepada Bapak Junjungan waktu dapat saya persilakan dengan segala hormat. Bukan dulu Pak Junjungan. Baik, Mas Taris, marilah kita melakukan salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PAC bisa hadir di sini. Saya pikir tadi nggak bisa hadir, sudah mulai. Teman-teman PAC, teman-teman KSP ranting Kecamatan Pasar Rebo, dan teman-teman ranting ataupun PAC yang mengikuti secara Zoom. Selamat malam, selamat bertemu kembali lewat acara Pasamuran 76 tahun Indonesia Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya disuruh bicara mengenai makna
dari 76 tahun Indonesia Merdeka. Apa maksudnya? Sebenarnya setiap tahun malam 17.1, 16 malam, 17 besok pagi, malam ini biasanya setiap hari ada bulan ya. Namun karena pandemi sudah 2 tahun tidak dilaksanakan. Tapi kita nekat dilaksanakan dalam acara partai dan konsolidasi. Perlu diketahui apa sih maksudnya 17 itu, supaya kita yang ke depan itu tidak gampang melupakan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Itu secara nasional kita teringat pada perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lainnya. Tapi di partai sendiri juga ada. Perjuangan partai kita tidak bisa lupakan. Karena apa? Kita sekarang pakai baju merah. Secara nasional kita berbicara, makanya kita malam hari ini juga mengingat kembali perjuangan internal partai kita seperti Bapak Taufik Mas, Alex Lita itu memang perjuangan dulu yang kita kenal secara nasional. Tapi juga banyak kan tokoh-tokoh lokal di sini. Seperti di sini ada macam-macam. Kalau dari Pasar Rebo kita bicara jelas Bukti Kuhasibuan. Itu tokoh kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Dan memang kalau tidak ada pandemi mungkin kita sudah keliling ziarah biasanya. Seperti 2 tahun yang lalu ya, tahun kemarin tidak, karena ada pandemi. Oke, itu bagian dari kupas tuntas sedikit masalah perjuangan pahlawan nasional dan perjuangan pahlawan nasional kita di partai. Apa mau keluar? Sedikit saya sampaikan juga, Bapak Ibu sekalian. Di samping kita tadi tasakuran karena adanya tumpangan ini, kita tidak lupa juga bicara internal partai. Seperti teman-teman PAC, teman-teman ranting, yang secara tidak langsung juga teman-teman ranting atau PAC yang secara jauh, mohon perhatiannya. Sekarang ini sedang berjalan evaluasi struktur dari mulai pengurus ranting dan pengurus PAC, di mana dinakodai oleh ketuanya organisasi Pak Jamal dan lain-lain, ada 4 orang, mereka ada 5, mereka ke wilayah-wilayah. Cuman mungkin Pasar Rebo yang tidak didatangi sama mereka. Karena apa? Ya, kita berharap Pasar Rebo ke depan nanti bisa lebih baik. Evaluasi itu perlu. Anda setahun sudah mau jadi pengurus ranting atau pengurus PAC, sudah menandatangani, bisa hadir dan mengangkat sumpah dan jabatan, tapi tahun sedang berjalannya tahun pertama, tahun kedua juga nggak jalan, selesaikan aja. Sekarang partai nggak perlu. Tidak ada pengurus ranting, tidak ada pengurus partai, marah-marah tidak ada. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada yang ngurus, nggak apa-apa. Sekarang partai itu sakak-sakak level. Kenapa? Memang di masa pandemi kita banyak mengurangi pertemuan-pertemuan, banyakkan secara jauh. Namun bukan berarti kita mengurangi kualitas untuk kewajiban kita sebagai pengurus partai. Ada rapat-rapat melalui Zoom. Kalau dia secara langsung kita tidak bisa hadir, 1 tahun tidak bisa hadir, Zoom meeting tidak bisa hadir, keluarannya aja habis pusing. Itu teman-teman ranting, teman-teman PAC. Saya bikin penguatan karena apa? Saya bicara gini juga di wilayah lain. Ada 9 dari luar Pasar Rebo, saya bicara begini juga. Kenapa? Kita sudah kasih wejangan kepada 5 orang tersebut, saklek aja. Dengan kehadiran dan dibuktikan dengan absensi ya, bukan dengan omongan. Jadi ada bukti nyata kehadirannya, ada notulen itu paling perlu. Makanya kalau rapat tuh bikin notulen kehadiran. Itu perlu. Jadi ke depan nanti kalau evaluasi ini loh, bukan hanya ngomong. Ini loh datanya ada. Nggak usah foto lah, notus. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saya sampaikan kepada teman-teman PAC, teman ranting, terutama ini konsolidasi kalau untuk Pasar Rebo, PAC yang ini, PAC-nya kan harusnya kan semuanya 9 ya, 11 ya,
11 PAC yang satu kurang aktif ataupun bisa dibilang baru Berapa diskon? setelah itu nggak pernah aktif. Kita mintakan nanti sama dia untuk mengurangi dirinya secara tertulis, nanti pengganti antar waktunya usulan namanya. Usulan nanti mungkin dari gedung ya Mbak Wiwi ya, direncanakan teman-teman ranting dan teman PAC harus mengerti ada tahapan-tahapan yang dilalui bila kita mengisi jabatan lowong, itu ada tahapannya, tidak langsung ganti kayak orang kerja masuk kerja lu nggak masuk ganti, nggak bisa begitu, ada waktu tahapannya. Jadi Mbak Wiwi diusulkan nanti, saya dengar mengusulkan monggo saja PAC rapat dulu, notulennya ada, hasil rapat PAC dihadiri dengan korwilnya, nanti dilaporkan ke DPC, DPC membuat surat pendamping untuk digantikan SK yang baru. Jangan rantingnya dulu, PAC dulu. Namun kalau rantingnya sudah berjalan, tidak apa-apa. Tapi khusus gedung. Kalau yang lain silakan, karena kan ini evaluasi kan ranting dan PAC nih. Ya. Kalau untuk gedung ditunda dulu, diajuin dulu PAC-nya dulu, PAW-nya. Nah, ranting yang lainnya monggo. Kayak gedung kan nanti kan Ibu Bendara kan almarhum. Nanti aja. Dan menetapkan nanti hasil rapat ranting dengan PAC, hasil rapat rantingnya dihadiri PAC-nya, penunjukan PLT, pelaksana tugas kan tidak boleh kosong. Nah, waktunya juga tidak boleh bersamaan. Paling tidak ya seminggu lah. Kalau Sabtu ini tanggalnya dirubah untuk pengajuan, Sabtu depannya rapat ranting gedung. Kalau bisa yang lainnya juga pasti ada ya. Setiap ranting ada nggak PAW-nya, pergantian waktunya ada. Dari 5 ranting kan oke ditunda dulu gedung. 4 ranting lainnya nggak perlu dievaluasi. Oke, berarti hanya gedung. Berarti PAC-nya mengusulin pergantian antar waktu seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Legalitas surat perlu, nota lain perlu, kehadiran perlu. Nanti setelah KPD DPC baru nanti ada rapat evaluasi ranting gedung. Itu memang PAC dulu karena dikosongkan dulu dari ketua rantingnya, baru diisi selesai PAC-nya, baru rapat rantingnya nanti menentukan PLT. Nanti PLT-nya pimpinan rapat dampingi dengan pengganti ketua untuk memilih menunjuk siapa gitu ketua rantingnya. Saya rasa itu aja. Saya harapkan teman-teman sekalian sekarang partai tidak peduli mau ada pengurusan rantingnya, mau ada ranting, nggak ada rantingnya, mau ada apalagi PAC paling gampang kok. Yang paling susah itu apa? Nggak ada yang susah, nggak ada saksi, ada suaranya kok itu karena apa? Ya KPU kan jangan terus, saksi kan ada yang lain juga. Jadi jangan beranggapan, wah, gue udah capek dipakai, ngapain kemarin hadir bersedia melakukan pakai materai. Kalau memang tidak bisa terlaksana rapat-rapat dari 100% ya, kalau 1 tahun 6 bulan sekali evaluasi, oke. Kalau ranting kan rapat sendiri per bulan sekali. Bulan sekali. Nah, kalau dia hadir 2/3 masih alhamdulillah. Kalau tidak sama sekali, ya PAW aja langsung usulin. Karena PAW itu evaluasi itu kalau nggak begitu nanti kasihan yang rajin. Nanti yang ujuk-ujuk nih yang nggak rajin. Saya bilang saya bilang ranting PAC sama aja. Biasanya tahun pertama kedua nggak rajin. Begitu pilkada pilpres rajin banget. Ya dia keluarnya banyak. Nggak pernah diundang rapat lah, kayak langsung itu tinggalin PAW aja langsung kosong, biarin kosong. Sebenarnya yang kalau kita di DPC itu memikirkan ketua sebenarnya perlu. Yang lain membantu kekosongan. Ketua juga kalau nggak bisa hadir delegasikan. Wakil ketua kan ada. Delegasikan sama. Saya bicara dengan PAC dengan nanti sama. Jangan dibiarin kosong. Itu tidak baik. Tidak baik, presidennya tidak baik kepada teman-teman yang aktif. Kasihan teman-teman yang aktif nanti dia hadir tidak vokal, hanya hadir, tapi yang nggak hadir ini baru orangnya vokal, vokalnya bicaranya masalah apa? Nggak pernah diundang, ada uang cuma 10.000, ributnya sama mati, nggak dibagi. Alasan cari ketua yang disalahin, di mana-mana nggak pernah salah ketua.
Kecuali yang paling ketua itu kan penanggung jawab, tidak pernah disalahkan penanggung jawab. Kenapa? Nggak segampang itu juga memang membuat evaluasi kinerja teman-teman di pengurus ranting dan pengurus BAD. Saya bilang rapat lah, sesuaikan aja. Kalau dia 2/3, saya ulang lagi, 2/3 masih ada, masih lumayan. Yang terlalu ini kan rapat 6 bulan nggak hadir, rapat setahun baru hadir nih. Nah berarti kalau setahun sekali 5 kali rapat, ya 5 tahun itu cuma 5 kali hadir. Nah udah tahun kedua buang aja udah, habis pusing. Karena apa? Ya saya bilang tadi kembali lagi, kasihan teman-teman yang ranting yang rajin. Nanti disalahinnya apa? Teman-teman ranting dia tuh begini, begitu, itu. Nah, ini gara-gara pilkada, gara-gara pilpres ini. Uang nggak seberapa, ributnya, nauzubillah menjadi. Itu nggak baik, itu persen nggak baik. Nah, itu jauh-jauh hari, saya bilang, kalau memang Anda tidak bersetuju, udah bikin aja surat penolak tidak dipakai. Nanti tugas rantingnya, tugas PAC-nya untuk menggantikan dengan kita seperti kita kalau praktek kan ada tahapan-tahapannya, ada usulannya. Saya rasa itu aja. Ini sangat perlu. Kami terapkan di 10 PAC dan 65 ranting. Mungkin kalau anak ranting kita masih bisa, nah, mereka masih baru, ya kan. Kita masih bisa cewek-cewek lah, ya udah atur aja rantingnya, ya kan. Sebenarnya kalau dulu SK anak ranting itu PAC. Nah, sekarang ini karena ada surat DPP, SK ranting dan anak ranting dan ranting adanya di DPC, SK PAC adanya di DPD, dan kelanjutannya kalau kami SK-nya dari DPP gitu. Jadi itu aja mungkin dari saya. Namanya kita Pasapura, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Junjungan yang sudah memberikan arahan dan juga makna dari intisarinya. Intisarinya itu kata ketua DPC, intisarinya. Bahwa apa yang kita berikan ini memang salah satu perjuangan, bahwa kita berkumpul bersama di sini, kita berjuang dari titik awal ini. Kita mudah-mudahan ke depannya keberhasilan 2024 adalah target kita yang utama itu. Banyak sekali juga terima kasih buat Pak Junjungan, juga ketua, buat pengurus PAC, rekan-rekan Busri, Budi. Terima kasih buat yang meninjau. Oh, selamat datang buat Om Bendahara ya. Selamat datang Om. Nggak apa-apa. Terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Juga arahnya terima kasih Pak. Lanjut, ada pertanyaan? Mumpung masih ini soalnya santai aja, rapat evaluasinya sama-sama sambil nanti sebelum kita tutup dengan doa dan pemutaran tumpeng, kita ada yang bertanya, perlu khusus nggak untuk pertanyaan khusus ini? Silakan. Ya, PAC, Putri, Om Budi, cukup. Pak Bendahara. Ya, kalau saya juga sama Pak Junjungan sudah cukup. Terima kasih banyak, Pak. Ranting. Yang punya kawasan Pak Kayon. Ketua. Sudah jelas Pak. Terus kemudian baru siap. Ya. Kalisari. Cukup. Di jantung. Gedong. Ini gedong. Ya, ada gedong. Cukup juga. Ya, terima kasih banyak. Baik, ada pertanyaan dan juga terima kasih. Baik, kita sebelum pemotongan tumpeng spesial ini di hari Tasyakuran HUT Kemerdekaan RI yang ke-76, mudah-mudahan kita semuanya berbahagia dan selalu sehat walafiat, dan juga ya silakan ada tambahan. Mungkin menambahkan tadi Pak Junjungan udah Pak Junjungan udah buka duluan. Kenapa ini biar maksudnya menjawab pertanyaan kenapa Mbak Wiwi diusulkan. Ya, jadi teman-teman perlu ketahui PAC tidak hanya sekedar mengusulkan, tapi ada pertimbangan yang memang kita harus lakukan untuk yang membantu pergerakan di PAC khususnya, dan itu pasti ada pertimbangan. Jadi nggak semesta-mesta kita ini partai yang diatur oleh ADRT dan lain sebagainya. Kita nggak sewenang-wenang
misalnya narik orang ke PAC ataupun harus berhentiin orang di ranting dengan sewenang-wenang, enggak, semua ada prosedurnya. Jadi itulah yang akan kita harapkan, khususnya makanya gedong ini khusus nanti terakhir untuk penyerahan datanya, karena dia banyak yang harus diperbaiki dalam arti karena di situ ada almarhum Bu Sri yang meninggal dan 2 orang kan, Pak Yaya sama Pak Jata ya Bu Ketua, itu dari awal memang nggak pernah aktif dan SK-nya masih SK lama, jadi sekaligus kita reformasi gitu. Jadi itu maksud saya, biar saya menambahkan aja, karena kan pas takut teman-teman berpikir nanti kok bisa ya begini dan lain sebagainya. Itu sekali lagi kita pasti ada pertimbangan dan lain sebagainya, dan ini kita melalui rapat pada 2 minggu lalu, rapat PAC yang dihadiri pada waktu itu Pak Bendahara, Pak Samsudin, Pak Budi, Bu Sri, dan saya. Nah, itulah pokoknya ya formasi sama seperti ini. Nah, yang lainnya ya semoga ada jawaban yang baik. Nah, dan itu udah kita sampaikan, karena saya prinsipnya gini aja Pak. Kalaupun teman-teman misalnya ada komentar, misalnya kenapa nggak bisa rapat, nggak dapat informasi, salah sendiri nggak mau ikut rapat, gitu. Jadi walaupun nanti ada notulen rapat, tapi kalau notulen rapat sifatnya teman-teman hanya ingin minimal tahu aja nih, oh rapat ini ngebahas ini. Ketika ada kontak, kita nggak bisa kontak langsung lewat di grup WA. Itu sih yang menurut saya pelajaran buat kita semua. Karena kenapa, kalau kontaknya di grup WA itu nggak bakal efektif. Yang ada, karena cara kita ngomong langsung dengan kita chat pasti tentu berbeda. Makanya ketika ada rapat-rapat khusus penting di antara ranting PAC tidak hadir dan mau dalam arti nggak sepakat dan lain sebagainya, salah sendiri, ketinggalan kereta kan gitu. Kita nggak mungkin mengulang, karena kalau kita ulang belum tentu yang satunya tadinya bisa jadi nggak bisa lagi. Jadi gitu. Jadi itulah gambarannya. Tentunya kita melakukan ini ada pertimbangan-pertimbangan. Tujuannya adalah untuk menguatkan teman-teman di wilayah masing-masing, gitu. Karena memang kita jujur saja di PAC, khususnya wanita ini agak lemah kita. Kita hanya bisa aktif mungkin Bu Sri dan Mbak Hani, gitu kan. Kalau kita punya 3 orang lah perempuan, gitu. Jadi kita coba usulkan, semoga usulannya diterima oleh DPJ yang akan diarahkan ke DPD ya Pak. Jadi yang mengusulkan memberhentikan PPJ atau PAC itu adalah DPD. Nah, kalaupun ranting itu keputusan daripada DPC. Kita sifatnya semua hanya mengusulkan. Kita nggak bisa menentukan atau harus maunya begini nggak bisa. Ya, jadi itu gambarannya. Semoga kita semakin solid. Ketika ada permasalahan, selesaikan secara intern dengan korwilnya PAC masing-masing. Kalau nggak bisa diselesaikan, bisa langsung ke kita yang nyamannya teman-teman. Tapi jangan cerita ke korwil ataupun PAC Ciracas, Payung, Makassar, nggak akan selesai. Ya, ceritainnya ke wilayah kita masing-masing, gitu loh ya. Itu aja. Ini nggak ada yang mau disampaikan, mumpung ada Pak Junjungan. Ya kan, tapi disampaikan ke DPC kan, Pak Junjungan bisa sampaikan langsung ke Ketua DPC. Oh ya Pak, izin lapor waktu ke Blitar, Pak Rio bantu Pak untuk kegiatan kita Pak. Tentu kita sekaligus paspornya beliau, jadi dibantu sama Pak Rio sebesar 5 juta, Pak Willy Yamiani sewakan kita hotel di Blitar Pak. Nah, terus Pak Pantas Pak kasih 1 juta Pak. Nah ya, sisanya teman-teman semua ketua panitia dan teman-teman khususnya PAC dan ranting sama gotong royong dari mulai aktual kelas dan lain sebagainya, kita prinsipnya semua habis udah kita bilang tahan enggak gitu kan, ini bahaya resiko dan sebagainya, teman-teman semuanya oke. Ya udah Pak, kita pusing-pusing sedikit, udah akhirnya ya syukur alhamdulillah diterima sarannya oleh DPC, dikasih solusi, dan syukur alhamdulillahnya ketika kita sampai Jakarta ternyata di Blitar baru di lockdown.
Itu rezeki teman-teman juga kan gitu. Jadi tahun depan teman-teman katanya mau ke Bali Pak. Jadi kalau mau nabung sendiri, nabung di bendaharanya masing-masing, baru nanti bisa komunikasikan ke PAC lagi. Itu aja. Dan juga kita dibantu Pak selama ini mengenai administrasi, sekretariatan, Zoom meeting oleh Pak Jadi kalau nggak gitu Pak, kalau nggak kita nggak kejar Pak aktivitas. Dan juga kemarin kita ada juga lapor juga mengenai PIP Pak. Kita khususnya dikasih kuota Pak Putra, kebetulan hampir 87 ya Mas? Ya. 87. Nah, tidak serta-merta kita ambil, tapi kita juga input di administrasi. Karena selama ini menurut saya, walaupun saya salah, saya diskusi juga dengan Pak Sekretaris dan Pak Bendara, kita lemah di administrasi Pak. Itu. Kenapa saya bilang lemah di administrasi? Ketika rakercap kemarin, saya coba minta data ke pengurus-pengurus terdahulu, senior-senior dan lain sebagainya, maupun tim pemenangan caleg yang ada, sama sekali nihil Pak, nggak ada data pemenangannya detail tuh nggak ada. Nah jadi inilah tanggung jawab kita sebagai PAC untuk belajar ataupun belajar sekaligus langsung mempraktekkan mengenai pendataan administrasi, karena ternyata tiga retak juga yang memang sedang dibincangkan oleh partai mengenai pengadministrasian, karena kan kita juga sudah diberikan komputer dan lain sebagainya, tujuannya itu. Jadi nanti kalaupun baru sampai PAC, teman-teman ranting kalau bisa perdayakan 1-2 orang yang memang bisa khusus ke administrasi. Jadi kadang gini teman-teman, orang tersebut punya kemampuan, tapi kadang orang tersebut ketika nggak dikasihkan perintah ataupun nggak didelegasikan, kadang dia santai aja. Maksudnya dalam arti santai, oh ya udah biarin, mungkin Pak Ketuanya atau Pak Sekretarisnya bisa. Padahal teman-teman dari 9 ranting ini, 1 orang ini bukan pengurus KSB, dia bisa mengenai administrasi komputer dan lain sebagainya. Padahal dia senang dikasih tugas tersebut. Nah, kadang kita nggak mau libatkan dia. Tapi ketika kita libatkan dia, pasti ada rasa kepuasan sendiri. Kepuasan sendiri dalam arti dianya, oh, gue berarti diorangin nih, gue dihargai nih, jangan KSB doang kan gitu. Sama kayak kita di PAD juga sama. Kita KSB bagi-bagi tugas, ada yang nggak bisa saya dikerjain oleh Pak U nggak bisa, Pak Bendahara dan lain sebagainya. Kalaupun di administrasi juga dibantu oleh Mbak Rani. Kalau beliau tidak sibuk, kalau sibuk semua sekarang dibantu oleh si Mas, Pak, data dan lain sebagainya mengenai PIP yang sudah kita ajukan dan belum kita ajukan. Yang gelombang kedua ini kita sudah siapkan kurang lebih pendataan 300 ya Mas? 300 orang. Nah itu akan kita ajukan di gelombang kedua ketika Pak Putra membuka kuota untuk PIP, dan dari 137 itulah yang dapat kurang lebih 87 sampai 89 Pak. Itu kan, itu juga kita pertama ketemu Pak Putra itu di Pondok Rangon, diledek juga karena sama dia Pak, saya bilang terima kasih Pak Prabowo dikasih kuota, dia bilang berapa 130 dikit banget, kenapa nggak 500? Pikir kita kan kita cuma dapat 100 gitu kan Pak, karena kita juga nggak dekat banget sama beliau. Ketika beliau kasih tantangan, ya udah gelombang kedua kita upayakan sampai 300. Ini kita tutup dulu Pak, karena memang belum dibuka, takutnya nanti yang kita data ini sudah berharap duluan cair gitu Pak. Nah, saya sampaikan juga ke teman-teman, tolong biasakan jangan pernah menjanjikan orang yang kita bantu. Tapi pada prinsipnya kita perjuangkan dulu, jadi kita nggak dikejar-kejar sama orang. Dan juga kemarin dalam kegiatan vaksin Pak yang kemarin di Ciracas, kita ngirim kurang lebih 6 orang ya, khususnya itu anak-anak daripada kader PDI Perjuangan, ketua anaknya Pak Buyung, anak Mbak Reni, anaknya siapa lagi Bu Supriyatin, siapa lagi? Pacarnya saya. Calon mudah-mudahan jadi Pak Sarya, Mbak Regina, serta Bang Rino, serta si Mas. Ini juga yaitu Pak, kita memang coba mau merubah dalam arti untuk melatih teman-teman dalam pengadministrasian, karena memang yang males ini kan kita rata-rata males untuk inputnya itu Pak, itu kan kadang males. Nah makanya kita mau bantu tenaga teman-teman muda ini untuk bisa
bantu pergerakan khususnya di PAC Pasar Rebo, dalam arti untuk penginputan dan lain sebagainya gitu. Karena memang kita jujur aja selama ini saya juga mungkin Pak Junjungan mungkin merasa memang kita lemah menurut saya di administrasi dari dulu, menurut saya sih gitu ya, dari dulu, dalam arti yang saya tahu, mudah-mudahan salah. Makanya sekarang kita mau coba sama-sama belajar. Kebetulan Pak Putra juga waktu itu pernah ngomong juga, dia siapin 10 orang itu untuk tim IT untuk medsos khususnya anak muda. Kemarin pas Zoom meeting dengan beliau untuk penyampaian PIT, kita udah sampaikan juga, kita udah ada 10 nama, tapi beliau malah bilang ya kita kalau bisa Pasar Rebo jadi promotor ke 9 PAC lain untuk tanya. Saya bilang aduh, saya bilang nggak mungkin nah gitu kan, beda porsinya. Saya bilang itu beda, kita mau fokus di Pasar Rebo aja gitu kan. Memang saya tahu mungkin beliau pengen gaungnya kan, gaungnya ketika 10 orang kan gaungnya kurang besar, ketika 100 orang yang beliau ajar wali kan akan kelihatannya besar. Ya mungkin itu aja Pak. Kalaupun ada teman-teman mau sedikit tambahan boleh, atau Pak Junjungan kira-kira ada yang mau sedikit sampaikan lagi atau mau lanjut acara berikutnya. Terima kasih. Iya Pak Syariah, silakan. Maju dong, maju. Iya, mau sini maju. Baiknya di sini. Izin Pak Junjungan, izin Ketua PAC, izin Sekretaris PAC Pasar Rebo dan izin bendahara, dan izin rekan-rekan pengurus ranting semua SP. Mereka. Jadi ada sedikit masukan, mungkin ini sedikit saya pribadi sebagai pengurus ranting di Kelurahan Padayon meminta sedikit arahan bimbingannya mengenai evaluasi. Jadi evaluasi kita terhadap pengurus ranting dan terhadap pengurus anak ranting itu ada 3 tahapan. Itu dari cara kita pendekatan, dari cara absensi, dan dari cara administrasi segala macam. Itu bisa menjadi satu kendala, bisa menghambat ataupun pemicu rusaknya dalam kepengurusan. Seperti itu. Cuman kalau bagi saya sih, saya minta untuk bimbingannya sampai sejauh mana kita melakukan pendekatan itu, ada nggak nilai-nilai dalam mengimplementasikan terhadap semua rekan-rekan yang ini pemicu dalam menghambat kepengurusan. Padahal kita udah tahu kalau itu tuh menghambat sekali. Jadi kayak kita rapat internal, itu ada 9 pengurus. Kalau misalkan 5 pengurus tidak hadir, berarti kan tidak terjadi adanya rapat di dalamnya. Berarti kan kurang 1 orang. 1 orang ini bagaimana? Sementara kita tahu kalau 4 orang itu udah pasti jadi penghambat dalam rapat itu berjalan. Gitu loh. Secara langsung kita harus melakukan pendekatan profesional di sana. Nah, jadi ada sedikit bimbingannya saya terhadap bapak-bapak semua. Saya dengan rekan-rekan semua sudah tahu itu akan menghambat, tapi cara menilainya dia, cara mendekati dia yang lebih dalam lagi itu seperti apa? Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik. Tadi kan sampai bilang kalau rapat 9 orang tuh memang kalau hitungan yang hadiran belum 50% per 1. Namun ini bicara masalah pandemi. Di lagi pandemi begini nggak masalah, bikin aja. Toh yang nilai kan bukan kalian, kan DPC, ajuin aja. Mau rapat di tempat orang, 3 orang, dibilang sah rapat itu karena sebenarnya 5 orang. Tapi kan paling tidak rantingnya sudah pernah rapat. Jangan hanya ngomong si ini nggak mau, si itu nggak mau. Tidak ada yang menghambat. 3 orang rapat, 3 orang bikin absennya. Yang dinilai itu keseluruhan volume rapat, bukan volume kehadiran orangnya. Volume kehadiran orangnya akan laporkan. Makanya ada notulen, ada absensi. Kalau kita DPC menilai kehadiran teman-teman itu volume rapat kan berapa kali sih dalam 6 bulan atau setahun?
Memangnya tiga orang, alhamdulillah 3 orang bisa dapat daripada kagak sama sekali. Bisa 4 orang, alhamdulillah bisa berjalan. Nah, memang dari yang 3, 4 tadi itulah, kan yang lain juga pada malu kalau bisa di grup. Tapi terutama ketua ini kan menjadi tanggung jawab di wilayah. Ketua ini ya cobalah jadi panutan. Makanya berat sekali jadi ketua ranting, jadi ketua PAC. Bagusnya ketua pengurus ranting PAC ada di ketua, nama ketua harus. Tapi pada saat Anda sekalian menandatangani dan membuat pernyataan bersedia, nah ke depannya nggak bersedia, ketua saya bilang tadi ya usulin aja. Kenapa tidak? Kasihan teman-teman yang sering hadir. Walaupun hadirannya cuma 3 orang, 4 orang, 50%, daripada pas dilatih doang datang besok kagak, terusnya kagak, setahun, masa mau dibiarin? Ini takut imbasnya kepada yang lain juga, gitu loh. Nanti ikut juga yang lain, yang rajin kasihan juga jadi omongan, karena begitu pas kebetulan ada hadir ke sana ada transportnya, pas nggak ada transportnya nggak hadir, pas ada transportnya hadir diomongin kan, nggak terus juga dapat transport. Makanya sebelum berpartai siapkan waktu Anda, ya itu tidak lain. Saya ini sudah 23 tahun, tapi nggak, memang saya hanya ya berteman aja, nambah teman, nambah imajinasi saya. Kalau nambah harta ya nggak mungkin. Nambah tua iya pasti punya pikiran, ya. Tapi udah jangan dulu sebagai pengurus partai. Saya tidak pernah mengeluh sebagai pengurus partai, karena sifat saya, waktu saya ada, kenapa tidak saya isi dengan yang positif. Dan kita diberi lebih dari Tuhan, kenapa nggak kita berikan? Nggak langsung miskin kok kita, kalau ada. Kalau enggak kan nggak ada paksaan, itulah namanya gotong royong. Hari ini saya ada, dia nggak ada, situ ada, dikumpulin dulu. Nggak harusnya setiap, apalagi pandemi begini, waduh orang nunggu semua, sama. Nah, statusnya parametro, ya, nggak apa-apa, tapi kantongnya nggak sobek. Itu tujuan apa sih? Biasa orang kan macam-macam, ya kan? Supaya jangan terlalu banyak proposal, itu aja. Yang lain, saya itu aja, teman-teman. Tadi kan tujuannya situ, saya membagikan semangat teman-teman sekalian. Contoh kayak saya, tidak harus banyak uang, waktunya ada, gitu loh. Kan saya bilang tadi, 100% dari 6 bulan rapat tuh bisa 6 kali, hadir sekali udah bagus. Tapi kalau setahun kan 2 kali hadir, tapi kan 20%. Yang saya nggak suka itu kalau dia hadirnya setahun tuh sekali, pilkada, ini tiap hari nanya terus, tapi hadir nggak pernah, tiap hari nanya terus. Itu kemana? Waduh, rajin banget. Karena apa? Ya memang begitulah namanya manusia, itu kelemahannya banyak. Tapi kita tidak mau dari sekarang kita pupuk itu, supaya apa? Nanti ke depan nanti komando tetap satu. Nah itu tujuan itu. Jangan udah capek kita bina, besok lari kemana-mana. Nah itu kalau kompak dari awal, di pertengahan kompak, di akhir juga kompak. Makanya jaga kekompakan itu. Ibu Mega juga terus jaga kekompakan. Yang saya itu aja, yang lainnya mana Bung? Yang lainnya lagi, ada lagi Bu, yang lainnya. Jadi maaf, izin mungkin kalau di ranting mungkin gak ada masalah. Kalau saya lihat nih paling permasalahannya nih yang rata-rata ini di anak ranting, di Junjungan. Rata-rata di anak ranting, karena kan kita sudah yang tadi dibilang sama Bang Rial, kita sudah pendekatan secara persuasif, ya kan, dengan komunikasinya kita mengurus ranting ke anak ranting sudah, kita japri sudah, kita buatkan grup sudah, komunikasi di grup secara japri pun sudah, cuman dampaknya itu enggak ada. Itu makanya saya bilang ke pengurus ranting saya itu, udahlah kalau memang ini ya udah, kalau memang dia nggak mau aktif di anak ranting nggak apa-apa, udah sikat aja. Kalau kosong pun ya kosongin aja, kayak di Pekayan itu kan RW 4 nih Junjungan yang masih kosong. Ya karena memang kita bilang ya kalau memang daripada dia ada nama tapi nggak pernah aktif ya buat apa juga gitu loh Junjungan.
Jadi saya bilang sama teman-teman, ya udah nggak usah dipaksain, kosongin aja, laporin ya laporin kosong. Jadi kita fair gitu loh, mendingan fair. Benar kata Pak Junjungan, kesian yang aktif. Kalau lebih banyak yang aktif, satu dua orang nggak aktif bakal jadi penyakit. Yang mendingan penyakitnya itu yang kita keluarin. Itu aja sih dari saya tambahannya. Terima kasih. Ada lagi teman-teman. Jadi nambahin, jadi pada prinsipnya adalah kalaupun memang ada misalnya ada rasa nih ya tadi itu kan yang dibahas Pak Junjungan, daripada nanti jadi istilahnya di penyakit yang lain dan lain sebagainya, kita pada prinsipnya gini aja, notulensi rapat. Notulensi rapat itu kan ada absensi, makanya saya di PAC bilang ke Mang Uu, Mang, gak usah ditulisin yang nggak datang, kecuali kemarin kita zoom ya, kita zoom. Mang Uu, kita pada prinsipnya apa adanya, di PAC juga sama, karena bagaimanapun PAC ini contoh kepada teman-teman di ranting gitu. Sama di PAC juga ada beberapa nanti akan menyusul, karena berikut waktu itu Pak Rio pernah sampaikan juga bahwa sekarang pergantian di PAC itu pun istilahnya bisa langsung dieksekusi lewat daripada noten rapat. Kita juga asal sekedarnya oh ini diganti, itu kan nanti bahasanya karena misalnya siapa namanya Pak Tuanya nggak suka sama si A, si B dan si C. Itulah fungsinya absensi. Dia lihat di situ report, nanti DPC juga pasti akan melihat dari situ, oh ternyata memang benar hadir dan sebagainya. Kita nggak tutup-tutupin gitu, karena kalau saya pribadi biarin aja, kita enak nggak enak, suka nggak suka, biarin aja gitu kan. Toh kita kemarin kita mau jadi PAC pun kan udah punya sepakat semua teman-teman gitu kan. Teman-teman punya sepakat, punya kemauan untuk kita berorganisasi dan lain sebagainya. Kita dapat sembako dari DPC 11, dapat semua. Kalau yang nggak dapat, yang nggak mau ngambil, ya biarin aja gitu. Terus yang nggak hadir sama yang sering hadir dapat sama kok sembakonya, kaosnya sama dari DPC dan Pak bantu. Nah, kan pasti ada timbul rasa keirian dalam arti, wah, udah aktif dan sebagainya. Emang ini nggak pikirin teman-teman misalnya ngorbanin waktu yang aktif, ngorbanin dia ya dan lain sebagainya. Makanya saya juga di PAC ya sampai saat ini ya saklek-saklek aja gitu. Ya masalah orang kita pro dan kontra itu biasa kan gitu. Nggak mungkin semua sehebat-hebatnya Bung Karno aja banyak yang kontra gitu kan. Terus mau ketua PAC-nya mau disukain semua orang ya kan nggak bisa juga. Nah tapi kan tujuannya apa? Tujuannya pasti kan buat kebaikan dari minimal 100 orang 60 orang bisa lebih baik kan gitu. Tujuan kita kan itu. Mungkin itu aja yang untuk terusin Pak Bang Sahya di ranting lain pun begitu. Jangan sampai juga teman-teman rapat ada beban berat di hati, yaitu wah percuma gua rapat tapi sini nggak pernah hadir, masih terus aja diginiin karena saudaranya si A, si B, si C dan si D gitu. Silakan aja diajuin gitu. Karena beberapa ranting pun banyak yang juga ngobrol ke khususnya ke saya yang mau mengenai ketidakhadiran dan sebagainya. Silakan aja diajuin. Kita kan kayaknya nggak bisa intervensi. Kita kan intinya kan apa yang menjadi daripada masukan teman-teman ranting, kita bawa ke PAC rangkum, PAC akan laporkan ke DPC. Gitu. Jadi kita juga nggak semena-mena, gitu kan? Jadi begitu aja, khususnya di 5 kelurahan yang ada di Pasar Rebo. Itu aja. Kenapa malam ini agak panjang ya biar tujuannya biar kita kan apa yang menjadi kendala dan juga permasalahan-permasalahan bisa dijawab ya. Syukur alhamdulillahnya Pak Junjungan bisa hadir gitu. Walaupun kemarin Sabtu Minggu pusingnya bukan main, beliau bolak-balik ngurusin vaksin gitu. Nah pada malam hari ini kita bersama-sama dengan kita dalam rapat evaluasi dan juga mengenai malam 17 Agustus. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa lebih baik, kita bisa buat lomba-lomba dan lain sebagainya, ya kan? Kegiatan bisa kembali normal dan lain sebagainya. Itu aja. Ada lagi nggak? Biar dibalikin ke Mangku. Baik, terima kasih buat Pak Junjungan, buat Bang Ketua, juga buat rekan-rekan sekalian. Baik, sama-sama kita tutup acara ini dengan bacaan doa, Al-Quran Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya
diberikan kesabaran, keberkahan, dan kesehatan selalu, dan khususnya buat teman-teman kita yang sedang isoman atau sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ila hadin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidahumul Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng. Ya, silakan kepada Bapak Junjungan untuk memotong tumpeng. Diberikan spesial ke Ketua PAC ya. Silakan. Kamera ya. Di depan. Buat teman-teman yang di Zoom, selamat menyaksikan saja. Kalau sekarang boleh buat perwakilan ranting Pak, perwakilan ranting diberikan kepada Pak Tri. Oh ya, silakan. Perwakilan ranting bukan ketua, perwakilan ranting. Maksudnya beliau sudah tua, jadinya saya kasih, kalau mau kasih ke lu masih muda om. Iya. Baik, terima kasih buat teman-teman sekalian. Selanjutnya saya silakan untuk yang mau makan di samping rumah saya sebelah. Ya, jawabnya dimatiin ya. Baik, dengan memberikan salam tumpang maka saya buat acara kita dan kita ucapkan terima kasih. Dan saya ini Ubi Kopede wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Foto dulu bersama, silakan untuk sama makan. Keluar ranting lo, sekretaris keluar lo.